R7, oh ya Bu Sofi. Ya silakan Bu Sofi. Ya. Sofi. Adalah kesesatan yang besar kalau menyatakan Allah itu berganti-ganti mode. Ya, tadi saya sudah berangkat dari satu ayat, yaitu Mazmur 89 ayat kedua. Ya, jadi di dalam pandangan Yahudi, mereka percaya bahwa alam semesta ini diciptakan dari satu kesatuan kasih yang abadi. Namanya adalah Olam Chesed Yibaneh. Ada ikatan kasih. Ikatan kasih di antara diri Allah itu kita nggak jelas di dalam perjanjian lama. Tapi Alkitab perjanjian baru jelas mengatakan Bapa mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan. Tadi kita sudah mengerti bahwa pribadi itu adalah suatu realita konkret. Bukan berarti dia harus punya tubuh fisik. Karena tadi kita membaca bahwa Allah adalah roh. Dan bahwa roh ini, Allah yang adalah substansinya adalah roh, esensinya adalah roh, walaupun dia tidak punya wujud fisik, dia bisa dikenali, betul nggak? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya Allah, sekalipun dia tidak punya wujud fisik, itu bisa kita kenal, bisa kita sembah, artinya punya relasi. Dan sesuatu yang punya relasi itu pasti pribadi. Ya Bang nggak? Saya tanya. Silakan aja bicara dulu. Ya betul Bu, betul. Di dalam perjanjian baru, tadi ketika Yesus mengatakan Bapa mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan, artinya ada relasi kasih antara Bapa dan anak. Alkitab perjanjian baru menyatakan Roh Kudus mengalirkan kasih antara Bapa dan anak. Artinya ini ada suatu relasi kasih, ada hubungan kasih. Jelas ini pribadi-pribadi, bukan sebuah mode, bukan sebuah peran atau fungsi. Kalau sebuah fungsi itu nggak bisa dikasihi. Ya, saya hanya bisa mengasihi anak saya karena dia seorang pribadi. Ya, saya tidak bisa mengasihi peran saya sebagai seorang ibu. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi peran saya seorang ibu? Itu diri saya sendiri kok. Ya, bagaimana mungkin saya bisa mengasihi mode saya sebagai seorang manajer misalnya? Bagaimana mungkin? Gak bisa. Yang saya bisa kasih itu pasti seorang pribadi. Dan sama seperti Bapa mengasihi aku mengasihi Bapa, kata Yesus. Dan Yesus tadi mengatakan apa? Tidak seorang pun pernah mengenal Bapa, melainkan hanya anak yang turun dari atas. Kalau Bapa ini bisa dikenal, berarti anak mengenal Bapa, Bapa mengenal anak. Ini jelas ada relasi hubungan-hubungan antara pribadi. Jelas Sang Firman itu punya kesadaran diri. Makanya Yesus mengatakan, sejak sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Artinya dia punya kesadaran diri, Sang Firman ini. Sama seperti Bapa memiliki hidup di dalam dirinya sendiri, begitu juga Sang Anak diberinya hidup di dalam dirinya sendiri. Sama seperti Bapa mempunyai kehendak, maka Sang Anak juga mempunyai kehendak. Begitu juga dengan Roh Kudus. Ya, makanya saya mengatakan, sekalipun Roh Kudus itu tidak punya bentuk fisik, Alkitab jelas mengatakan dia bisa membuat keputusan. Dia bisa kita dukakan. Ya, kalau kamu punya relasi dengan Roh Kudus, kamu tahu. Kalau kamu tidak menuruti dia, tiba-tiba dia diam, dia nggak bicara. Dan apakah mereka satu makhluk yang terpisah? Tidak. Ketika saya bukan cuma kamu yang berjumpa dengan Yesus, Samuel. Bukan cuma kamu yang ketemu dengan Yesus. Saya sudah ketemu dengan Yesus. Ya, jadi jangan orang-orang Wanes merasa kalian yang paling kenal Tuhan. Ya, saya orang terintas pun saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi bukan seperti yang kamu lihat. Berjumpa dengan Bapa nggak? Melalui Roh Kudusnya. Dan saya kepenuhan Roh Kudus pada waktu itu. Padahal saya belum pernah baca Alkitab. Berjumpa dengan Bapa nggak? Saya nggak baca Alkitab pada waktu itu. Ya, jadi jangan kalian hanya, saya tidak pernah mengajarkan berdasarkan sama seperti Lugat Tambunan. Berdasarkan penglihatan dan pewahyuan. Saya mengajarkannya berdasarkan Alkitab. Betul nggak teman-teman? Bukan berdasarkan objektivitas saya pribadi. Jadi bukan cuma kamu yang ketemu sama Tuhan, Samuel. Bukan cuma kamu yang penuh Roh Kudus. Hello. Ya. Jadi jangan kalian menganggap kalian itu diri kalian paling sok rohani sendiri. Ya, bukan cuma kalian yang pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang saya mau katakan, kenapa dari pembacaan-pembacaan Alkitab itu saya percaya ini bukan mode, ini pribadi. Contoh di Mazmur 2. Kemarin orang Wanes nggak bisa mengatakan kepada saya, kepada siapa Bapa berkata, ya, Yodevave itu berkata, anakku engkau kuperanakkan pada hari ini. Coba buka Mazmur 2 dulu. Jadi kalau kamu mengambil ayat, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa, jelas karena Bapa itu roh, dia nggak punya wujud.
Dan kita hanya bisa mengenal Bapa melalui sang anak. Kenapa? Karena anak di dalam pandangan timur dekat purba, itu disebut selem daripada bapaknya. Anak itu disebut membawa gambar daripada bapaknya. Ya. Coba kita buka Mazmur 2 dulu, baru nanti kita ke Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 2 mengatakan, jadi kalau kamu bertanya, dari dulu kan aku waktu berdialog sama kamu bertahun-tahun yang lalu, Sam, aku sudah pernah mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yahweh, Yesus adalah Yahweh, Roh Kudus adalah Roh Yahweh. Sebelumnya Tetapi kamu nggak katakan Bapa itu. dan Yesus dan Roh Kudus itu bisa dibedakan. Ya, sama seperti ketika kamu mengatakan, apakah Roh Sofiatol adalah Sofiatol? Ya pasti dong. Apakah tubuh jasmani Sofiatol ini Sofiatol? Ya pasti dong. Apakah pikiran saya yang keluar melalui leho ini melalui perkataan saya adalah perkataan Sofiatol? Ya pasti dong. Tapi kamu selalu memaksakan apakah tubuh saya sama dengan roh saya. Ya mau sampai lebaran monyet saya bilang tubuh saya pasti bukanlah roh saya, nggak sama. Betul nggak teman-teman? Iya. Betul, Bu. Kamu sampai saya mati tuh loh Samuel. Bapak itu pasti bukan anak. Tapi apakah Bapak itu Yotevave? Iya. Apakah anak adalah Yotevave? Iya. Bapak itu di dalam Kejadian 19 ayat 24, ya, ada Yahweh yang di langit yang tidak kelihatan. Orang Yahudi menyebutnya Bapa. Ada Yahweh yang selalu menampakkan diri, yang punya wujud. Ya, yang berwujud, yang bisa dilihat, diraba dengan mata. Yang tadi loh dilihat di saya. Itu adalah Sang Firman. Betul nggak teman-teman? Yes. Halo? Yes. Itu yang Orabi Yahudi menyebut the two powers in heaven. Ada Yahweh yang tidak kelihatan, ada Yahweh yang kelihatan. Makanya di dalam Islam itu ayat 57, ayat 3 menyatakan ada Allah yang zuhir, ada Allah yang batin. Allah yang zuhir adalah Allah yang kelihatan, yang visible, yang bisa diraba dengan panca inderamu itu loh. Allah yang batin itu Allah yang ruah, yang gaib, gak kelihatan, invisible. Makanya kalau 1 ayat 15 dan 16 menyatakan Yesus adalah the visible image of the invisible God. Yesus adalah Allah yang kelihatan, Allah yang zohir dari Allah yang batin, Allah yang gak kelihatan itu. Ya apa enggak saya tanya? Iya. Itu dasar Alkitab yang betul. Makanya sekarang Mazmur 2 ayat berapa tuh? Coba dibacakan. Yahweh berkata, anakku engkau. Makanya di sini dikatakan apa? Bangsa-bangsa itu yang dilawan dua Sam di sini. Ini pemberontakan yang 3 kali, yang di Kejadian 3, Kejadian 6, Kejadian 11. Itu dicatat di Mazmur 2. Dikatakan bangsa-bangsa memberontak melawan Yahweh dan Mesiasnya. Betul nggak? Yang diberontak Yahweh dan Mesiasnya. Halo. Ada kata dan di situ enggak? Ada kata dan nggak di situ? Saya tanya. Apakah yang diberontak ini mode? Apakah yang diberontak ini cuma peran? Atau pribadi? Saya tanya. Tuhan dan yang diurapinya itu loh. Coba diklik kata Tuhan dan yang diurapinya. Yahweh dan Moshiachnya. Tuhan yang diurapi mana sih? Ini nih. Mengapa rusuh susu bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa? Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia dan pembesar bermufakat bersama? Ini bicara pemberontakan dalam dimensi roh dengan dimensi fisik. 3 kali yang dicatat di Alkitab kita. Kejadian 6, Kejadian 3, Kejadian 6, Kejadian 11. 3-3-nya memberontak bersamaan. Anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Mereka bermufakat. Siapa yang dilawan di situ? Yahweh dan Mesiasnya. Betul apa enggak saya tanya? Yeah. Halo. Yang dilawan 2 apa enggak saya tanya di situ? Makanya Wahyu dan Mesias. Stop. Makanya Wahyu 12 dikatakan sekarang telah tiba keselamatan dan pemerintahan dari siapa? Dari Allah kita dan Mesiasnya. Ya apa enggak saya tanya?